Dua sistem operasi mobile paling populer saat ini adalah Android dan iOS. Dari keduanya, pertanyaan seperti siapakah yang lebih baik kerap menjadi diskusi alot di dunia maya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, semuanya kembali lagi kepada kebutuhan dan selera pengguna. Dikarenakan ada berbagai macam faktor yang melatar belakangi jawaban tersebut, mulai dari perangkat mana yang menyediakan aplikasi dengan pengalaman terbaik, perangkat mana yang lebih cocok untuk pekerjaan, dan sebagainya. Kendati begitu, menurut analis Android Police, Manuel Fano, perangkat iOS atau iPhone menyuguhkan aplikasi yang lebih baik ketimbang Android. Alasan itulah yang membuat Manuel selalu memilih iPhone. Menurutnya, iPhone lebih unggul karena Apple menawarkan pilihan yang lebih sedikit dibandingkan Android, sehingga lebih mudah dalam mengontrol dan merawat ekosistemnya. Sementara Android dibuat oleh berbagai vendor ponsel yang menawarkan perangkat dengan kemampuan, prosesor, layar, kamera, dan keunggulan yang berbeda-beda. Sementara itu, Apple hanya meluncurkan satu smartphone-nya saja, yaitu iPhone. Kendati Apple melakukan perluasan terhadap beberapa model dari iPhone, Apple tetap meluncurkan satu smartphone kelas atas. Itulah nilai jual yang kerap diadopsi Apple selama ini. Selain mengusung nilai eksklusivitas, tampilan dari aplikasi berbasis iOS ditemukan lebih mulus ketimbang Android. Beberapa contoh aplikasi ini adalah Google Maps, WhatsApp, dan YouTube. Animasi yang dimunculkan di aplikasi iPhone sudah diterapkan selama beberapa tahun. Walau sebenarnya elemen ini terbilang hal sepele atau minor, pengguna animasi yang cukup banyak secara tidak langsung melahirkan perasaan menyenangkan bagi penggunanya. Akan tetapi, bukan berarti animasi di aplikasi Android tidak ada. Aplikasi Android juga menyuguhkan sejumlah animasi ketika pengguna mengakses salah satu aplikasi di dalamnya. Hanya saja, animasi dan sensasi gerak yang ditampilkan tidak semulus di iOS. Manuel menjelaskan, perbedaan ketika pengguna melakukan sejumlah gestur di dalam aplikasi iOS dan Android. Ketika melakukan sejumlah gestur di iOS, seperti beralih dari satu aplikasi ke aplikasi lain, pengguna bisa merasa terhubung secara fisik dengan antarmuka atau UI dari iPhone. Sementara untuk gestur di Android, pengguna tidak mendapatkan sensasi keterikatan seperti itu. Malah, menurut Manuel, ia kerap kali merasa terputus dan tidak merasa terkoneksi secara langsung, seperti yang ditawarkan oleh iOS. Celah antara Android dan iPhone sudah terjadi sejak awal karena iOS sudah berdiri lebih dulu daripada Android. Walau sebenarnya, basis pengguna Android lebih banyak daripada iOS, iPhone disebut sebagai smartphone yang cocok di banyak budaya dan punya nilai premium ketimbang Android. Alasan itu juga mendorong setiap pengembang atau developers lebih berfokus pada aplikasi di iOS. Hal ini dikarenakan para pengembang ingin meningkatkan pengalaman premium kepada penggunanya. Sebagai gambaran, perangkat Android yang diluncurkan vendor punya navigasi dan antarmuka yang berbeda-beda. Walau termasuk perangkat Android, tiap smartphone juga punya ciri khas tampilan antarmuka yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut yang kerap menghambat pengembang mengembangkan aplikasi yang menyesuaikan sistem navigasi Android, sebab tiap pengembang harus menyesuaikan tampilan dari masing-masing smartphone berdasarkan antarmuka perangkat Android. Pengembang harus memikirkan kontrol atau gestur yang bakal digunakan pengguna di dalam aplikasi, mengingat Android menawarkan berbagai sistem navigasi dan gestur yang berbeda-beda, seperti tata letak tombol kembali, tombol home, dan sebagainya. Ketidakpastian dan ketidakjelasan tersebut menyulitkan pengembang untuk memprediksi bagaimana aplikasi seharusnya merespon gestur ketika mengakses aplikasi tersebut. Hal ini tentunya berbeda dengan iPhone. Tampilan antarmuka iOS hanya terdiri dari satu jenis. Sistem navigasi dan gestur yang dilakukan selalu sama di berbagai macam model iPhone. Maka dari itu, pengembang lebih dipermudah menyematkan animasi menyesuaikan gestur pengguna di iPhone. Laporan dari riset Statista menyebut konsumen lebih banyak menghabiskan uang di toko aplikasi resmi Apple App Store ketimbang Google Play Store. Per tahun 2022, pengguna iOS mengeluarkan uang sebanyak 92 miliar dolar AS atau sekitar 1.369 triliun, sedangkan pengguna Android sebanyak 45 miliar dolar AS berkisar sekitar 670 triliun. Angka tersebut diprediksi bakal terus meningkat hingga 2026 mendatang. Namun, terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang dijabarkan, Manuel menggarisbawahi bahwa hal tersebut tidak serta-merta menyebut Apple punya pendekatan yang lebih baik. Keuntungan di atas pasalnya hanya menawarkan kelebihan kepada pengembang yang ingin mendesain atau menambah animasi ditampilkan di perangkat saja. Walau Android disebut cukup tertinggal dibanding iOS, Manuel memprediksi Android bisa mengejar ketertinggalan tersebut, meningkatkan animasi, dan pengalaman pengguna lewat Android 14 nanti. Menurut Manuel, Google memungkinkan aplikasi untuk punya sistem navigasi yang prediktif, alias lebih dapat ditebak. Seperti yang diketahui, Google sudah mulai menggelontorkan Android 14 Beta 2 versi uji coba kepada sejumlah pengguna. Artinya, Android 14 masih belum dirilis secara resmi kepada publik.
Dikarenakan, sistem operasi tersebut masih dalam tahap uji coba. Saat diperkenalkan pertama kali di acara tahunan Google, Android 14 dilaporkan membawa 5 fitur baru. Fitur tersebut terdiri dari kunci layar yang dapat disesuaikan, wallpaper emoji yang sinematik, wallpaper berbasis AI, Magic Compose, dan pembaharuan fitur Find My Device.